Selamat sore Kak. Sebelumnya terima kasih banyak karena Kakak udah berkenan dan bersedia untuk kami wawancarai mengenai usaha yang Kakak jalankan ini. Sebelum melakukan wawancara ini, sebaiknya alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Sinta Clara Brustanigan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Grace Ecclesia Brustaku. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Saat ini kami mewawancarai Kakak untuk menggenapi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan kami. Tapi alangkah baiknya lagi jika Kakak juga memperkenalkan ke identitas Kakak terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Komang Rusmini, akrab dipanggil Ayu Rusmini. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Pendidikan Ganesha juga. Terima kasih banyak Kak. Sebelumnya kami boleh tahu nggak Kak, bagaimana sejarah dari stand Kakak ini? Bagaimana awal mula terbentuknya dan sudah berapa lama Kakak menjalankan usaha ini? Baik, untuk awal mula stand ini yang kakak buka itu berawal dari liburan semester 5, di mana waktu itu kan lumayan semester ganjil yang waktunya itu juga lumayan panjang. Jadi karena lumayan bosan diam di rumah, akhirnya nyoba nyari seputaran info kuliner yang ada di Denpasar. Apa sih sebenarnya kuliner yang lagi tren di sana dan tidak ada di Singaraja. Nah, beberapa kali kakak nemu itu ada UMKM dari dimsum mentai. Nah, dari sana tuh kakak berpikir, wah kenapa ya saya itu tidak membuka usaha dimsum mentai juga. Dan dilihat juga yang di Singaraja itu masih sangat sedikit banget ada usaha ya dimsum mentai khususnya seperti itu. Jadi selama itu kakak nyoba nyari tempat, terus nyoba nyari bahan baku yang digunakan, lalu mencoba membuka dan akhirnya bisa sampai sekarang, dan usaha ini tuh sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulanan. Nah, kakak juga punya cabang yang kedua, yaitu ada di Banyuning, tepatnya itu di depan Toserba Banyuning Barat, sebelah barat STM seperti itu. Terus apa sih tantangan yang paling besar menurut kakak waktu ingin memulai untuk usaha ini? Tantangan paling besar yang waktu pertama kali kakak membuka usaha ini itu adalah dalam diri kakak sendiri ya. Kakak itu susah banget orangnya itu untuk meyakinin diri sendiri apakah usaha ini itu bisa berjalan atau enggak. Tapi setelah berjalan beberapa bulan akhirnya menyadari bahwa ternyata setiap tantangan itu harus dijalani. Terus setelah dijalani itu kita bakalan tahu apa sih sebenarnya yang perlu kita evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi selain tantangan yang dari dalam diri kakak sendiri, itu juga ada tantangan dari eksternal, dimana mungkin ada yang sekitar 4 bulan setelah kakak buka dimsum mentai ini yang pertama, mulai nih muncul ada pelaku UMKM yang membuka usaha dimsum mentai itu. Nah, mentai juga maksudnya. Jadi dari sanalah kakak juga berpikir gimana sih cara mempertahankan para pelanggan agar tetap bisa berbelanja di stand kakak. Berarti bisa dikatakan juga orang-orang juga terinnovasi dari usaha kakak ini ya Kak Bang juga. Ya, mungkin bisa dibilang begitu karena kakak kan tidak mau mengklaim bahwa kakak yang pertama kali menjual makanan seperti ini, seperti itu. Jadi awal mula kakak melihat peluang ini tuh dari Denpasar yang kakak lihat ramai, di sini tidak ramai, jadi kakak membuka usaha ini. Ya. Dan itu menjadi peluang yang sangat-sangat bagus ya Kak, karena sekarang sudah ada cabang baru gitu. Selama kakak jalan usaha ini, apakah kakak udah pernah melakukan promosi atau kayak memperkenalkan produk kakak di media sosial, kepada kawan-kawan teman-teman kakak di kampus, seperti apa sudah pernah Kak? Sudah ya, yang pertama kali kakak lakuin itu adalah mempromosikannya itu di Instagram, karena kan anak-anak remaja sama sekarang itu siapa sih yang nggak punya Instagram kayak gitu. Nah, dari sana itu kakak coba mempromosikannya dengan membuat akun Instagram Mam Dimsum, dan ya mungkin di sana juga orang-orang bisa melihat dari menu-menu yang kakak jual dan dengan harganya juga. Nah, selain itu juga kakak promosi lewat
influencer makanan yaitu Info Singaraja. Nah mereka itu menawarkan diri untuk visit datang sendiri ke stand kakak. Jadi dari sana itu perkembangan dari penjualan stand kakak ini sangat meningkat karena kan jangkauan dari akun Info Singaraja itu sangat luas. Jadi mungkin lebih ramai lagi orang tahu bahwa oh di sini ternyata ada dimsum mentai seperti itu. Cara yang lagi satu itu adalah dengan jadi beberapa waktu lalu itu biasanya itu kan di kampus itu ada konser. Nah kakak itu hampir setiap ada konser itu kakak selalu ikut untuk membuka stand. Dengan cara itu mungkin kakak bisa mempromosikannya secara tidak langsung kepada mahasiswa Unisa khususnya untuk berbelanja di stand kakak seperti itu. Berarti untuk membuat promosi atau apa lain sebagainya gitu, kakak itu berkolaborasi dengan yang lainnya, bukan kakak sendiri yang membuatnya gitu kan Kak? Iya benar. Terus kalau ada gitu masalah dalam usaha kakak ini, apa sih solusi yang kakak terapkan dalam usaha kakak? Nah untuk masalah ini pasti selalu ada dua sisi ya, dari internal dan eksternal. Nah untuk yang internal itu paling dalam diri kakak ya, mungkin karena kakak sekarang juga udah semester akhir, harus ngurus skripsi juga dan harus ngurus stand ini karena perlu juga diketahui sedikit bahwa semua makanan yang kakak jual ini adalah homemade, jadi tidak ada frozenan, jadi kakak buat sendiri gitu. Nah itulah mungkin permasalahan yang mungkin sering kakak alamin itu adalah kurang bagusnya itu mengelola waktu. Jadi kakak itu lumayan nggak bisa ngelola waktu, jadi kadang-kadang itu kewalahan sendiri sehingga kayak ngerasa capek banget, kayak pengen berhenti aja deh mau ngelepas salah satu gitu. Tapi kakak berpikir lagi bahwa ini loh tanggung jawab kakak, ini yang kakak rintis dari awal, nggak mungkin juga kakak lepasin kuliahnya dan nggak mungkin juga kakak lepasin usahanya. Jadi dari sana tuh kakak belajar, oh mungkin kalau sekarang ini kakak misalkan magang dari pagi sampai sore, mungkin malamnya kakak kerjakan kegiatan yang memang seharusnya kakak lakukan di stand. Nah yang kedua itu adalah masalah eksternal, dimana masalah eksternal ini kan mencakup juga seperti kayak pegawai kayak gitu. Nah mungkin setiap pelaku UMKM yang terutama yang mempunyai stand itu mungkin pernah saja mengalami yang namanya itu kesusahan dalam pengelolaan SDM-nya. Jadi mungkin beberapa kali juga kakak kena masalah, bukan kena masalah sih, kena tipu dari karyawan kakak sendiri gitu. Jadi masalah yang pernah kakak alami itu adalah pencurian. Jadi kakak itu pernah dicuri hasil penjualannya itu oleh karyawan, sehingga waktu itu benar-benar ngedown banget karena kakak baru merintis, terus kakak mulai percaya kepada orang tapi kakak malah dihianati. Dan ini udah terjadi 2 kali sih ke kakak, dan yang baru terjadi juga kemarin banget. Tapi ya kakak juga belajar, mungkin ikhlasin aja, mungkin ini belum rezekinya kakak kayak gitu. Dan untuk cara mencegahnya itu mungkin kakak lebih teliti lagi dalam pencatatan penjualan, dalam pengeluaran, dan dalam segi mungkin mentreatment karyawan ya, biar mereka itu merasa nyaman dan mau bekerja sama kakak seperti itu sih. Kalau lihat dari beberapa tantangan tadi, tantangannya berat dan banyak juga ya kak kalau dilihat. Tapi keberhasilannya juga semakin lama semakin meningkat, dan kakak juga nggak putus semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah terjadi. Apa sih kak hal yang paling penting yang bikin usaha ini berhasil terus sampai sekarang gitu? Kalau kakak sih ya, apa yang membuat kakak berhasil bertahan sampai sekarang ini itu adalah mungkin dari kakak itu segi rasa ya. Kakak itu mempertahankan segi rasa dari dimsum kakak. Jadi mungkin orang-orang yang pernah beli dimsum ke kakak itu dan mungkin ke tempat lain itu bisa membandingkan dari segi rasa. Mungkin kakak juga nggak mau mengklaim kalau misalkan dimsum kakak itu yang paling enak, tapi kakak itu mengusahakan yang terbaik gimana sih agar para pelanggan dan customer kakak itu merasa merasa terpenuhi gitu loh, gininya BM-nya. Kalau orang-orang
sekarang itu ngomongnya kayak gitu. Terus mungkin dari segi kenyamanan juga para customer. Jadi kakak selalu open kalau misalkan ada pelanggan yang misalkan ada masalah atau misalkan ada kekurangan pada menu yang kakak gini, kakak selalu gimana ya, kakak selalu open. Kalau misalkan ada kekurangan kasih tahu aja ke saya gitu. Kalau misalkan ada yang kurang dari karyawan saya di stand, kasih tahu aja saya, nanti saya memperbaikinya atau memperbaikinya seperti itu sih. Ya, berarti kakak sangat-sangat terbuka dari ulasan dan masukan-masukan dari customernya. Iya benar. Nah, dari pengalaman kakak tersebut, mulai itu tantangan dan untuk promosi-promosi, mungkin pelajaran apa sih yang paling berharga buat kakak sampai saat ini untuk menjalankan usaha dimsum ini, Kak? Paling yang saat ini kakak usahain itu ya gimana caranya itu kita tuh lebih teliti lagi dalam penjualan, karena benar kalau misalkan kita tuh tidak teliti dalam pencatatan penjualan itu kan tentang uang, jadi kita juga tidak tahu perasaan orang yang ketika mungkin melihat uang dan butuh uang, jadi kayak gitu. Jadi kakak meminimalisir terjadinya permasalahan yang dulu itu di sekarang ini dengan pencatatan. Jadi setiap ada barang masuk, misalkan dimsum masuk itu selalu dicatat, dan kakak juga nyatet di rumah. Jadi setiap tutup itu kan ada namanya itu pembukuan, jadi kakak sesuaikan apakah sudah sesuai ataukah belum. Dan kalau misalkan pun pegawainya itu atau orang lain yang jaga stand kakak ini misalkan ada masalah atau butuh uang kan, jadi kayak lebih enak gitu nanti ngomongnya, seperti itu sih. Ini Samanya ini untuk penutup kita kak, boleh nggak kakak kasih kayak pesan atau motivasi buat anak-anak muda kayak kakak juga yang belum selesai kuliah tapi udah bisa berbisnis seperti itu. Jadi apa motivasi yang bisa kakak berikan kepada anak-anak muda juga agar bisa tertarik membuka usaha dan nggak mudah menyerah seperti yang kakak lakukan setelah melewati beberapa tantangan seperti yang tadi. Jadi mungkin pesan yang bisa kakak kasih itu ada juga dilihat juga dari pengalaman kakak yang nggak begitu banyak. Jadi mungkin pesan yang kakak sampaikan itu kita jangan mudah menyerah. Terus cobalah beberapa hal-hal positif yang memungkinkan, yang akan menguntungkan dari diri kalian sendiri gitu. Karena kalau kita tidak mencobanya, kita tidak tahu akan hasilnya bagaimana. Nah kalau misalkan kita berhasil ke depannya, kita itu bisa mengembangkan. Tapi kalau misalkan pun kita gagal, anggap aja itu sebagai pengalaman kita sebelum bekerja, seperti itu sih. Mungkin sekian bentuk-bentuk pertanyaan tentang apa itu, bagaimana inovasi kakak, tantangan, bagaimana awal mulanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami wawancarai untuk kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak kak.